cerita Desa Penari berangkat dari KKN 2008. Itu ada 6 mahasiswa dari Jakarta, dari Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, dalam studi kasusnya, 2 remaja ini ada ikatan asmara, sehingga dalam menjelajah itu tidak di situs, keluar situs. Oh, dia keluar daerah. Ya, agak di utaranya. Nah, di situ ketemu dengan seseorang, diajak mampir rumahnya, sampai di rumahnya diberi suguhan, Pak, dijamu makanan, disuruh ini, dan ceritalah ini desa apa. Si mahasiswa itu tanya gitu, dijawab, nah ini desa Penari. Nah, karena sudah sore, dia pamit pulang. Nah, pulang itu diberi bingkisan, Pak. Nah, bingkisan ini bagus, kemasannya pakai kertas, pulang gitu kan, dimasukkan di tas, dibawalah pulang langsung ke wisata ke Rawabayu. Di bawah tiang bendera itu ada bundaran bangunan, teman-temannya sudah di situ. Jadi entahlah mahasiswa ini bahwa dia dari atas dan ada desa, namanya Desa Penari. Udah protes temannya, nggak mungkin nggak ada desa gitu. Ini saya diberi oleh-oleh, ayo dibuka. Nah, betapa terkejutnya, Pak, begitu dibuka ini ternyata bukan lagi bungkus koran kertas, tapi daun talas. Setelah dibuka isinya kepala kerabat, baru dipotong. Si laki-lakinya, si mahasiswa ini langsung pingsan, Pak. Dalam beberapa hari kemudian meninggal. Kemudian ceweknya menyusul di 1 bulan lagi, meninggal juga. Itu cerita yang sesungguhnya dari versi kepala desa Bayu, dan KKN-nya tahun berapa, tanggal berapa semuanya tercapai. Nah, posisinya ini kita buatkan, Pak, saya tentukan titiknya. Ini sumur aslinya, sama tidak kayak di film. Saya sudah datang ke Banyuwangi 2 kali. Ya. Berarti ada ketiga nanti Siap, untuk melihat desa wisata. Tapi ke Desa Penari siang-siang aja. Malam nggak apa-apa, Pak. Siang-siang aja. Kita kawal loh. Ya, nanti ada yang tertinggal, saya takut. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Aris Ardana. Dan di kesempatan kali ini, karena lagi-lagi viralnya video Desa Penari, saya sebagai warga Banyuwangi terketuk hatinya untuk meliput Desa Penari sebenarnya seperti apa. Dan konon kabarnya di Banyuwangi, jadi kesempatan buat saya meliput Desa Penari tersebut. Dan kali ini kita kesempatan untuk mewawancarai Kepala Desa Bayu, yang konon katanya sejarah Desa Penari seperti yang dimaksud beliau. Oke teman-teman, seperti apa videonya, saksikan berikut ini. Terima kasih. Dan di depan kita adalah di atas ada sumbernya, dan di sini adalah pancuran. Oke teman-teman, ada musola Sabilul. Kita coba airnya teman-teman. Bismillah, seger sekali, sangat seger sekali teman-teman tempatnya. Airnya Pak Sugito. Ya, berdasarkan dari yang ada di media sosial yang simpang siur beritanya kemarin itu kan ada cerita KKN di Desa Penari, Pak. Yeah. Desa Penari ini apa? Desa Penari. Oke. Kalau ngomong Desa Penari, itu sebetulnya Desa Penari secara fakta tidak ada. Ya, secara fakta. Ya. Cuma gini, setelah ada berita 2 tahun yang lalu, saya itu selaku Kepala Desa Bayu kan klarifikasi. Ya. Saya cari jejak yang sebenarnya, apa betul ada enggak? Karena pada waktu itu saya belum jadi kepala desa. Ternyata setelah saya cek di Desa Bayu, di desa itu saya konfirmasi
konfirmasi sama Kaur Kesra pada waktu itu. Ternyata memang betul tahun 2009 itu ada orang KKN, orang dari Surabaya itu 11. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Cuma dari universitas mana saya itu nggak jelas. Cuma di data itu ada orang 11 dari Surabaya KKN di desa Bayu. Nah, setelah saya cari katanya ada kenang-kenangan, waktu itu kita cari nggak ketemu kenang-kenangan karena sering terbongkar. Balik di tempatnya itu dibongkar, diganti. Oh, pindah-pindah gitu Pak ya? Itu ya. Nah, saya kehilangan jejak dari begitu, tapi data itu ada. Data tahun 2009 itu ada orang Surabaya, orang 11 KKN di desa Bayu. Di desa Bayu. Faktanya desa Bayu. Ya, desa Bayu. Lah, kepala desanya pada waktu itu masih PJ, namanya Pak Satrio. Waktu itu. Terus saya tanya sama Kaur Kesra saya, itu di sini sempat bermalam di mana? Ya, di desa. Di desa, Pak? Di desa waktu itu. Sempat di sana sudah 1 minggu. Bahkan pada waktu mau pulang pamitan itu, dia itu yang mendoakan, yang mendoani itu Kaur Kesra, namanya Pak Panoto. Nah, singkat cerita, orang 11 itu bermainlah ke Rawabayu. Ke Rawabayu itu main ke Rawabayu. Ya, dalam nganu juga studi banding ya. Karena KKN itu kan datang kemana-mana ke Rawabayu, orang 11 itu. Kemudian ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, itu pergi ke hutan. Misah lah itu. Misah diri pergi ke hutan. Dari kumpulan teman-temannya Pak. Kumpulan teman-teman itu, kemudian sampailah ke Darungan di sana. Yang namanya Darungan itu ada namanya perumahan. Kalau di sini dikatakan kongsi itu bahasa Belanda. Oh ya, bahasa itu Belanda. Perumahan dari perkebunan Bayu Lor. Dari Bayu Lor itu, perkebunan Bayu Lor itu banyak kongsi-kongsi. Ada yang kongsi Darungan, ada yang Babian, ada yang Sebani, ada yang Telepak. Pusatnya itu di Telepak. Di Telepak, pusatnya ada beberapa kampung kalau di sana Pak. Beberapa kampung lah. Ya. Kemudian tahun 2000 karena karyawannya ini sudah berkurang ya. Kemudian tahun 2000 di Darungan itu karyawannya jadikan satu ke Telepak. Oh gitu. Di tempat utama Pak ya. Di Darungan itu ada 18 kakak itu dibawa ke Telepak semua. Sehingga di situ rumah itu kosong. Dari tahun 2000 sampai tahun 2009 sehingga rumah itu kan terbengkalai terus. Banyak rumput, bangunan itu kotor, rusak, sehingga ada yang menjalar ke rumah-rumah itu. Nggak terawat. Disitulah orang 2 yang masuk ke hutan itu sampai ke situ. Terus dari situ informasi yang saya tangkap, dia itu melakukan hubungan yang tidak senonoh. Nah, kemudian setelah itu dia pulang, cerita dengan temannya, dia dalam perjalanan pulang itu disuruh mampir sama orang tua, orang laki-laki, orang tua. Dia ikut. Nah, ikut, kemudian dia masuk, kemungkinan besar masuk itu di dunia gaib, di alamnya itu alam itu. Kemudian di sana itu katanya kayak disambut itu disambut, ada tari-tarian, ada makan seperti istana. Tari-tarian, makanan banyak ya. Singkat cerita orang tersebut pamitan pulang. Dari pamitan pulang itu katanya dikasih makanan, dibungkus dengan koran, terus dimasukkan ke rangsel. Kemudian pulang ketemu dengan temannya di Rawabayu itu, cerita banyak-banyak ya tentang masalah di situ. Katanya ada desa penari orang itu makan makanan. Ditanya dengan temannya, "Lu mana?" Katanya, "Kamu dikasih makanan." Diambillah di rangsel. Di dalam rangsel itu yang maunya dulunya itu dibungkus koran, tiba-tiba bungkus itu ganti daun pisang. Berubah daun pisang. Nah, setelah dibuka di dalamnya daun pisang itu ada kepala kera. Nah, sehingga orang tersebut terkejut. Terus temannya itu bilang, jangan-jangan kamu dikasih makan ikan ini. Terkejut, kemudian orang 2 itu semaput.
Habis dari desa tadi itu mabuk. Kemudian dia bawa ke desa. Sempat saya tanyakan di desa itu sempat dirawat 3 hari. Orang itu dicarikan dukun-dukun obat orang tua. Nah, dicarikan orang tua itu sempat 3 hari itu ndak sembuh, kemudian dibawalah pulang ke Surabaya. Nah, alur cerita ditanya-tanya ternyata setelah 3 bulan ceritanya di sana orang tua itu sudah meninggal semua. Nah, cuma sayangnya ini kan cerita 2009. Kok baru 2019 itu baru muncul cerita gitu loh. Sebetulnya kalau cerita yang sebenarnya itu harus menyelusuri orang 9 itu. Yang KKN itu yang 2 sudah meninggal, yang 9 kan masih ya. Nah, itu sebetulnya dicari, ditelusuri gimana sih cerita yang sebenarnya. Benar. Nah, itu kalau itu orang yang 9 itu tahu dengan cerita yang sebenarnya. Tahu sebenarnya fakta sebenarnya. Makanya kalau saya mulai dulu ditanya, Pak, apa betul di sini ada desa penari? Karena enggak ada. Berarti keberadaan desa penari itu secara gaib, Pak ya? Kalau gaibnya itu kemungkinan gaibnya. Nah, kalau ngomong di situ ada kampung yang hilang, itu memang betul. Memang betul ada. Nah, itu setelah kita telusuri ya kampung yang hilang, itu sempat kita kampung yang hilang di petanya. Ini peta ini saya temukan Batavia tahun 1915. Nah, ini kampung ini yang kita duduki sekarang. Oh, yang itu Pak ya. Yang kita ini berada di sini. Ya, yang ini sama ini yang hilang. Yang hilang. 2 kampung itu Pak. 2 kampung yang hilang. Oh iya. Ya benar ke atas itu. Iya. Yang ini yang emang pendarungan. Ini. Jadi setelah kita telusuri memang betul ini wilayah kita Dusun Sambungrejo ya, Bayu. Desa Bayu. Yang paling atas itu desa apa Pak itu, Pak? Nah, darungannya. Ini bukan desa Bayu, ini kampung Sambungrejo. Nah, desanya Bayu, desanya Bayu. Ini dusunnya Sambungrejo. Terus ini yang 2 titik ini yang hilang. Yang ini yang namanya Pendarungan. Yang ini namanya Langkir. Ada 2 desa. Ya, karena dulu tokohnya namanya Pak Langkir, ditanyakan Pak Langkir gitu. Sekarang kalau ditanya mana Pak Langkir, tempatnya sini. Oh, petilasannya itu ya. Iya. Ini sungai Pak. Ya. Sungai sampingnya. Iya, ini. Lah ini kampungnya Bayu lah, ini Songgon ini. Ini Songgon ini. Songgon. Iya. Desa Songgon masuk ini. Ini peta ini saya temukan di Museum Belanda. Di Museum Belanda. Ya. Tahun mungkin Banyuwangi aja belum tahu ini. 1915 itu Pak ya. 1915. Kita tamat dulu ya. Iya, jadi mungkin Banyuwangi aja nggak ngerti ini. Ini Songgon. Terus nah ini Bayu, ini batasnya Bayu ini sampai terus ini. Iya. Kakak ini neng kampung opong. Kampung. Kalau namanya Pendarungan dulu memang ada Pendarungan. Yang hilang, kampung yang hilang Darungan itu. Kampung Darungan. Ya. Karo apa maksudnya? Satunya apa? Langkir. Ya, minum Pak. Nih. Batuk saya ini. Pada saat sing viral ini kan jenengan pun nganu Pak atas kepala desa. Iya, kepala desa. Saya jadi kepala desa itu sejak tahun 2010. Oh, nggih. 2010 bulan 1 saya dilantik ya. Pas sebelum sebelum acara itu. Terus saya mulai 2005 itu jadi kepala dusun. Oh, nggih. Tentang film ini ku ceritanya memang diambil dari dari orang yang KKN itu Pak, terus sumbernya. Kalau sumber media ini dari orang KKN itu. Dari yang KKN ada 2 orang yang cerita. Jadi mereka di ceritanya itu dijadikan satu, terus sama namanya Simple Man tadi niku dijadikan satu, terus sedikit
mungkin ditambahi lah. Sithik ngoten lah. Terus dados lek di film ini kan saya ngoten lho Pak. Nah, kalau di gambarnya yang dulu itu Rawabayu betul itu Rawabayu. Terus ngomong Pendarungan di sana memang Pendarungan. Terus namanya Kampung Hilang memang di sana. Dua hilang tahun 2011 dua kampung malahan. Tahun 1915 sudah ada kampung. Sekarang hilang. Kan tadi dipindah dijadikan satu ke kampung apa Telepak. Berarti kampung Telepak itu masih ada, Pak? Ada sekarang. Oh, masih sekarang. Nah, ini pusatnya perkebunan Bayulor. Jadi kalau yang di atas tadi Pak, perkampungan tadi dulunya akses listrik apa masuk ini Pak? Enggak. Kalau tahun yang kemarin itu masih pakai Jinontro. Jinontro baling-baling. Pembangkit listrik tenaga air. PLTA. Cuma PLTA kecil. Kados teng niki. Pintu masuk nih, Pak. Pintu masuk Rawabayu ini kados wonten. Iya, itu bekasnya itu ya. Alim. Nggih. Mungkin itu yang sedikit penjelasan klarifikasi dari Pak Sugito, Kepala Desa Bayu. Dan memang kalau orang KKN dulu memang ada. Misal ada yang malah gak iku ngoten lho. Memang dulu ada di sini. Dan kalau Desa Penari niku sebenarnya desa gaib ngoten lho. Iya. Kalau Desa Penari makanya kalau secara fakta nyata tidak Desa ada. Penari tidak ada. Tapi kalau goibnya kalau memang di sini tuh memang barang goib banyak. Di Rawabayu pun kalau orang yang punya kelebihan keenam itu tahu di sana malah istana itu di Rawabayu itu. Kalau ngomongnya goib itu. Berarti keberadaan secara goib adanya Desa Penari. Nah, kalau ngomong kampung yang hilang itu memang ada.